Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Namong Yukin mengguncang tubuhnya dan menatap Tan Yun dengan air mata, ingatan yang hilang. Apa maksudmu? Tan Yun sepertinya menangkap sesuatu, dan cahaya dingin di mata berbintang. Yukin, ada jejak kenangan yang terhapus di jiwamu. Jika aku tidak salah, ingatanmu yang terhapus pasti ada hubungannya denganku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Namong Yukin tampak luar biasa. Jika ingatanku tentangmu terhapus, itu berarti kita sudah saling mengenal, tetapi mengapa kamu tidak bisa mengingatku? Ketika kata-kata ini keluar, Tan Yun berdiri di tempat, ya. Kenapa aku tidak bisa mengingatmu? Yukin, tunggu sebentar, aku ingin melihat jiwaku dengan baik. Tan Yun duduk bersila, memasuki meditasi, dan mencapai kedalaman pikiran yang luas. Segera, dia mulai memeriksa 3 jiwanya sendiri dan 7 jiwanya. Setelah beberapa saat, Tan Yunjian membuka matanya dengan cemberut, tampak bingung. Tan Yun, bagaimana? Namong Yukin bertanya dengan cemas. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, jiwaku belum terhapus dari ingatan. Tidak, Namong Yukin berkata dengan bingung, jadi, apakah ingatanku yang hilang tidak ada hubungannya denganmu? Jika ya, bukankah seharusnya kita memiliki ingatan satu sama lain? Belum tentu. Tan Yun berkata sambil berpikir, Yukin, ada situasi di mana aku bisa menghapus ingatanku tanpa meninggalkan jejak. Apa? Namong Yukin bertanya. Tan Yun berkata dengan pasti, mengambil semacam pil obat, saya tidak akan dapat menemukan jejak ingatan yang terhapus. Dari jiwamu, kamu adalah ingatan yang dihapus secara paksa, jadi jiwamu akan memiliki jejak ingatan yang terhapus. Namong Yukin bertanya-tanya, apa perbedaan antara keduanya? Iya, mata Tan Yunsing menunjukkan kesedihan yang mendalam, jika saya benar-benar diambil obat mujarab untuk menghapus ingatan, selama saya mengetahui bahwa saya menggunakan Hedan, saya dapat memperbaiki penawarnya dan membiarkan saya memulihkan ingatan saya. Dan kamu, tidak akan pernah bisa memulihkan ingatan yang hilang. Setelah mendengar ini, Namong Yukin mengangkat bahunya, dan dia tiba-tiba berteriak, "Wow, apa yang harus dilakukan? Jika ingatanku yang hilang benar-benar milikmu, maka aku tidak akan mengingatnya selamanya. Siapa yang melakukannya? Siapa yang begitu kejam padaku?" Hati Namong Yukin seperti pisau yang dipelintir, air mata mengalir deras. Tan Yun memeluknya erat-erat dan menghiburnya, jangan menangis, biarkan aku memikirkan cara. Jika aku bisa mengembalikan ingatanku, dan ingatan itu tentangmu, maka aku akan menyingkat apa yang terjadi pada kita. Ingat gambarnya, biar kamu ingat, oke. Oke. Namong Yukin membasahi dada Tan Yun dengan air mata, dan terisak, lalu bagaimana kamu berencana untuk memverifikasi bahwa kamu telah kehilangan ingatanmu? Tan Yun merenung sedikit dan berkata, dari tempat asli untuk memverifikasi, setelah berpartisipasi dalam persidangan medan perang para dewa, saya akan kembali ke kampung halaman saya dan bertanya kepada keluarga saya. Pada titik ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera mengendalikan indera spiritualnya ke dalam kantong binatang buas. Dia ingin bertanya tentang naga emas dan singa, tetapi menemukan bahwa pada saat ini, kekuatan iblis emas dari naga emas dan singa memancar ke seluruh tubuhnya. Orang besar sedang mundur. Jangan repot-repot. Jika Anda pindah dari tahap ketiga periode kesusahan ke tahap awal tahap keempat, itu akan memakan waktu setidaknya 3 tahun untuk melewati masa kesusahan. Untuk waktu yang lama, aku tidak sabar. Pulanglah. Ketika Tan Yun berpikir diam-diam, mata indah Namong Yukin memancarkan sentuhan rasa malu. Setelah persidangan selesai, jika Anda mau, saya ingin menemani Anda kembali ke kampung halaman, oke? Iya tentu saja. Tan Yun segera berkata, iya. Namong Yukin mengerutkan bibirnya, waktu tertentu, kami akan memutuskan kapan kami berpartisipasi dalam persidangan. Oke. Tan Yun gemetar, memegang rambut putih Namong Yukin di tangan kanannya, maaf, saya menyebabkan Anda kehilangan sutra hijau, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya akan menyembuhkan penyakit jantung Anda terlebih dahulu, dan kemudian saya akan membantu Anda memulihkannya, rambut hitammu. Iya, Namong Yukin meringkuk di pelukan Tan Yun dan berkata dengan cemas, Tan Yun, hatiku sakit. Ayahku memiliki banyak orang kuat yang telah melihatnya. Mereka tidak ada hubungannya. Bisakah kamu benar-benar menyembuhkannya? Iya, nada bicara Tan Yun sangat setuju. Setelah persidangan selesai, saya akan memurnikan pil untuk Anda.
Saat itu, Anda akan sembuh setelah meminumnya dan tidak pernah kambuh lagi. Yah, itu bagus. Namong Yukin Kingcheng tersenyum, memikirkan lamaran Ruyan Chen, senyumnya berangsur-angsur mengeras di wajahnya. Tan Yun melihat perubahan ekspresinya dan bertanya, ada apa? Oh, tidak apa-apa, hanya mengingat sesuatu secara tiba-tiba. Namong Yukin berkata dengan mata tegas, jangan khawatir, saya akan mengurusnya. Namong Yukin tidak berencana untuk memberitahu Tan Yun tentang hal itu. Jangan sampai Tan Yun tidak bisa tidak membunuh Ruyan Chen. Jika demikian, dia khawatir Tan Yun akan benar-benar membuat marah leluhur surgawi Ruyan Chen dan dibunuh olehnya. Namong Yukin tidak mau mengatakan, Tan Yun tidak bertanya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan jejak kesedihan muncul di matanya. Oke, jangan pikirkan yang tidak bahagia. Aku bertanya padamu, apakah kamu mendapatkan seni pedang prasejarah? Namong Yukin tampak bingung, ilmu pedang prematur. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Yukin, teknik pedang yang kamu gunakan ketika kamu dan aku berada dalam pertempuran yang menentukan 10 tahun yang lalu adalah teknik pedang prasejarah, kata Tan Yun. Aku benar-benar tidak tahu ini. Namong Yukin berkata dengan bingung, latihan tanpa nama dan tidak lengkap yang saya latih ini dikatakan dibawa kembali oleh Patriark Istana saya di Tanah Abadi. Adapun nama latihannya, tidak ada seorang pun di istana saya yang tahu. Namong Yukin dengan penasaran bertanya, bagaimana kamu tahu? Yukin, masalah ini adalah cerita yang panjang. Aku akan berbicara denganmu perlahan mulai sekarang. Ketika Tan Yun menjawab, dia berpikir sekitar 80.000 tahun yang lalu, penguasa leluhur Istana Jiwa Dewa Abadi dan 10 kekuatan besar lainnya dari daratan hukuman surgawi masuk di jurang pemakaman dewa dari Tanah Abadi, dia mencuri pedang ilahi yang luar biasa. Dengan cara ini, Tan Yun menyimpulkan bahwa pasti 80.000 tahun yang lalu bahwa leluhur penguasa Istana Jiwa Abadi memperoleh seni pedang prasejarah yang tidak lengkap dari tulang penguasa Dewa Prasejarah. Memikirkan hal ini, Tan Yun bertanya, Yukin, seni pedang Hong Huang dibagi menjadi 3 bagian, bagian atas, tengah, dan bawah, dan setiap bagian dibagi menjadi 36 lapisan. Apa kekuranganmu dalam latihan yang kamu dapatkan? Mata Namong Yukin melebar, jadi ada bagian tengah dan bawah. Tan Yun, aku hanya punya bagian atas. Yukin, bagian atas hanya bisa memungkinkanmu untuk berkultivasi hingga melonjak. Tan Yun berkata, tunjukkan padaku latihannya. Biarkan aku melihat apakah bagian atasmu sudah selesai. Namong Yukin mengeluarkan slip batu giok kosong tanpa ragu-ragu, menulis semua 36 lapisan teratas pada slip batu giok melalui indera spiritual, dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun mengendalikan indera spiritual untuk memasuki slip giok, setelah melihatnya, indera spiritual menyapu slip giok, dan menulis latihan tingkat ke-36 di tengah pada slip giok secara rinci, dan kemudian menyerahkan slip giok ke Namong Giok. Kin, kata-kata Tan Yun selanjutnya mengejutkan Namong Yukin. Yukin, bagian atas latihanmu sudah selesai. Tan Yun berkata, saya telah menulis latihan tengah untuk Anda. Latihan tengah dipraktekkan ketika Abadi menjadi dewa. Adapun bagian bawah latihan, untuk Anda, terlalu jauh, saya akan menulis kepada Anda untuk kultivasi, di masa depan. Iya, Namong Yukin mengangguk dengan penuh semangat, mengendalikan indera spiritual untuk memasuki slip batu giok, melirik latihan utama, memandang Tan Yun, dan berkata dengan penuh semangat, mengapa kamu memiliki pedang yang hebat? Bab 632 memiliki kepribadian. Aku akan memberitahumu perlahan mulai sekarang. Tan Yun berkata, memegang pinggang Namong Yukin, dan berkata, 9 tahun yang lalu, ketika kami mencoba bersama di Tanah Abadi, bukankah saya meninggalkan Tanah Abadi? Setelah saya tinggal di Tanah Abadi selama 3 tahun, saya memasuki kedalaman Gat Burying Abyss dan melihat pedang ilahi. Pada awalnya, kamu dan aku adalah musuh. Aku tidak mengambil Excalibur. Aku punya kesempatan di masa depan. Aku akan membawamu ke Abyss of the Burial of the Gods lagi dan membiarkanmu melihat Divine Lord. Lalu, aku akan membantumu meletakkan pedang ilahi di kerangkanya. Turunkan, kau hanya bisa benar-benar mengerahkan kekuatan seni pedang primordial jika kau mendapatkan pedang ilahi primordial. Mendengar ini, Namong Yukin diliputi kegembiraan. Tan Yun, siapa dewa-dewa liar? Tan Yun berkata dengan sedih, pada zaman kuno, pertempuran pertama para dewa diatur oleh 2 dewa keadilan. Satu adalah dewa-dewa liar, dan yang lainnya adalah dewa-dewa liar,
dan seni pedang liar yang kamu kembangkan adalah teknik yang digunakan oleh dewa-dewa liar untuk mengejutkan surga dan dewa di masa lalu. Latihan ini sangat kuat, kamu tidak boleh memberikannya kepada orang lain, apakah kamu mengingatnya? Namong Yukin pertama kali fokus, yah, aku ingat itu. Mata indah Namong Yukin menunjukkan warna yang menarik, Tan Yun, ketika saya berada dalam pertempuran yang menentukan dengan Anda, saya menemukan bahwa Anda bisa terbang di langit dalam formasi pedang ini. Bisakah Anda membiarkan saya juga merasakan perasaan terbang melintasi langit? Seperti yang dia katakan, Namong Yukin mengulurkan tangan Qian Xinyu, dan Tan Yun tersenyum cerah, membawa Namong Yukin ke langit, terbang sangat cepat dalam kehampaan yang kacau. Tan Yun, aku sangat senang. Namong Yukin sangat senang melayang di langit. Saya juga senang. Petik 2 petik 2. Di dalam formasi pedang ilahi Hong Mengtu, tawa berlangsung selama setengah jam sebelum menjadi tenang. Wow, Tan Yun memeluk Namong Yukin dan menyapu kehampaan, dengan belas kasih dan cinta yang mendalam pada murid bintangnya. Yukin, penyakit jantungmu dapat ditekan sementara setelah kamu dipromosikan ke alam jiwa. Setelah Anda dipromosikan ke alam jiwa ilahi, Anda akan memiliki masa hidup 30 tahun. Ketika persidangan selesai, saya akan memperbaiki pil untuk menyelamatkan Anda. Sementara saya belum memurnikan pil, Anda harus berjanji kepada saya untuk tidak meminum pil apapun untuk menyembuhkan penyakit jantung. Meskipun pil ini dapat menghilangkan rasa sakit Anda, itu juga akan memperburuk kondisi Anda. Selama periode ini, kamu hanya bisa menahan rasa sakit, tidak ada cara lain. Tan Yun memeluk Namong Yukin dengan erat, air mata membasahi matanya, aku sangat mencintaimu, aku sangat ingin bisa menanggung patah hati ini untukmu. Sakit, Tan Yun, jangan sedih, kalau tidak, aku juga akan sedih. Air mata Namong Yukin mengaburkan pandangannya, rasa sakit ini bukan apa-apa, selama aku bisa bersamamu di masa depan, aku bisa menahan rasa sakit apapun. Keduanya berpelukan erat dan tidak melepaskannya untuk waktu yang lama. Yukin, aku dapat mendengar dari Sugeyu bahwa jika aku ingin menikahimu, ayah dan ibumu pasti tidak akan setuju. Tan Yun berkata dengan keras, tapi jangan khawatir, aku akan menikahimu suatu hari nanti. Yah, aku akan menunggumu. Ketika Namong Yukin gemetar, air matanya menetes di bahu Tan Yun. Dia sangat panik, dan dia khawatir dia tidak akan bisa menunggu. Ketika Tan Yun akan menikahi dirinya sendiri, dia akan dianggap oleh ayahnya sebagai korban pernikahan antara dinasti suci dan sekte abadi-abadi, dan akan menikahi Ruyan Chen. Namong Yukin meninggalkan pelukan Tan Yun, menatap Tan Yun dengan linangan air mata, dan berkata dengan lembut, Tan Yun, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu ingin menikahiku sesegera mungkin, oke? Sehat. Tan Yun menganggukkan kepalanya, ketika saya memiliki kekuatan yang cukup, hal pertama yang akan saya lakukan adalah melamar ayah dan ibumu. Hal kedua adalah menebas mereka yang menghapus ingatanmu. Kamu sangat baik, aku benar-benar ingin tidak pernah berpisah darimu. Namong Yukin memejamkan mata dan berjinjit, cium. Cium aku. Dalam sekejap mata, setengah jam lagi berlalu. Di panggung kenaikan, para murid istana abadi gempar. Bagaimana situasinya? Sudah lebih dari 1 jam, kenapa Saintes dan Tan Yun belum memutuskan hasilnya? Iya, saya harus mengatakan bahwa Tan Yun benar-benar kuat, dan dia bisa bertahan di tangan orang suci itu sampai sekarang. Jangan khawatir, semuanya, tunggu. Pasti orang suci kita yang akan bertahan pada akhirnya. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, hati Tante Xuanzong tergantung di pavilion. Dia merindukan Tan Yun untuk menang. Dia khawatir Tan Yun akan datang lebih awal. Lihat semuanya. Formasi pedangnya rusak. Pada saat ini, seruan terdengar dari kerumunan. Semua orang melihat ke atas, tetapi ketika mereka melihat bahwa garis yang menghalangi bidang penglihatan runtuh tak terlihat, sesosok tubuh menyemburkan darah dari mulutnya, melakukan tendangan voli terbalik, dan jatuh ke penonton dengan suara keras. Siapa lagi kalau bukan Tan Yun? Engah. Tan Yun jatuh ke tanah, wajahnya pucat, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Tan Yun terluka oleh Namong Yukin. Tidak, tentu saja tidak. Dia melakukannya sendiri, dan tidak ada alasan lain, dia hanya ingin Namong Yukin menang dan tidak dihukum oleh Sugeyu. Adapun game ketiga, Tan Yun percaya bahwa Zhong Wuxiao bisa mengalahkan He Chaoyang dari Istana Abadi. Tan Yun, saudara ipar, Mu Mengyao, Zhong Wuxiao,
dan Sue Zian datang ke Tan Yun dalam sekejap, dan ketiga wanita itu khawatir. Wow, di paviliun, Tan Tai Xuanzong dan Shen Subing menghilang bersama, dan kemudian muncul di depan Tan Yun. Saat Shen Subing hendak mendukung Tan Yun dibantu oleh Zhong Wuxiao. Master Sekte, Ketua, muridnya baik-baik saja, tetapi menderita beberapa luka dalam. Tan Yun Chao, Tan Tai Xuanzong dan Shen Subing membungkuk dan berkata, "Maaf, mengecewakanmu. Tidak apa-apa, menang atau kalah adalah masalah militer, selama kamu hidup." Tan Tai Xuanzong merasa lega saat melihat Tan Yun baik-baik saja. Tan Yun, tuannya benar. Shen Subing berkata dengan lembut, "Ini hanya seri. Akan ada pertandingan lain untuk menang atau kalah. Saya yakin si Yao akan menang." "Iya," Tan Yun mengangguk, dan ketika dia berbicara dengan beberapa orang, 5 juta murid dari Istana Abadi mengagumi dan menonton. Di platform tinggi, Nangong Yukin berdarah di lengan kanan membuat suara kegembiraan. "Hahaha, bagus. Orang suci kita menang. Biarkan aku mengatakannya. Orang suci kita adalah seorang jenius yang belum pernah bertemu di istanaku. Bagaimana dia bisa kalah dari Tan Yun belaka? Itu wajar, tetapi satu-satunya kelemahan adalah orang suci itu tidak membunuh Tan Yun." Petik 2. Petik 2. Di panggung tinggi, Nangong Yukin mengabaikan penilaian semua orang tentang kekagumannya. Dia memandang rendah Tan Yun dengan dingin, tetapi kenyataannya, hatinya penuh dengan rasa manis dan kebahagiaan. Karena dia baru saja, agar Tan Yun menang, dia memotong lengan kanannya dengan pedang dan bersiap untuk berpura-pura berada di tangan Tan Yun untuk melarikan diri. Setelah Tan Yun menariknya kembali ke tengah platform tinggi, Tan Yun memukulnya dengan telapak tangan. Dia memukul dadanya dan menyemprotkan darah dengan penampilan terlempar dari platform tinggi olehnya. Wow, pada saat ini, sosok menyapu platform tinggi dan berubah menjadi Ruyan Chen. Ketika dia melangkah maju untuk membantu Nangong Yukin, setelah Nangong Yukin meninggalkan kalimat, "Saya baik-baik saja," dia menyapu platform tinggi dengan dingin. Kepribadian, iya, kepribadian. Ruyan Chen mencibir dalam hatinya, "Tidak akan lama, setelah aku menikahimu, mari kita lihat bagaimana aku bisa mengajarimu." Kulit bab 633 berubah. Terlepas dari proses kemenangan Nangong Yukin, Sugeyu cukup puas dengan hasil akhirnya. Sugeyu perlahan bangkit, dan setelah menyetujui Nangong Yukin, ekspresinya serius, matanya tertuju pada He Chaoyang. "Chaoyang, pertandingan terakhir, penguasa istana memerintahkan Anda untuk menang atau tidak kalah. Apakah Anda mengerti?" Berdebar, He Chaoyang berlutut dan berkata dengan tegas, "Murid itu patuh. Murid itu pasti akan memenangkan game ketiga." "Oke, bangun." Sugeyu memuji matanya, "Penguasa istana menantikan penampilanmu." Setelah He Chaoyang bangkit, dia menatap tajam ke arah Zhong Wuxiao sebelum bergegas ke platform tinggi. Pada saat ini, Xuanzong ditantai di paviliun, matanya dipenuhi dengan harapan yang dalam. "Xiao, pertandingan terakhir sangat penting. Apakah Huang Fu Shengzong saya dapat mematahkan belenggu yang tidak mampu memenangkan kejuaraan selama 40.000 berturut-turut, tahun sepenuhnya tergantung pada Anda. Tentu saja, Anda tidak perlu terlalu menekannya, berikan saja permainan penuh Anda. Anda bisa menang jika menang, dan tidak masalah jika kalah." Sejujurnya, Tan Tai Xuanzong tidak optimis tentang Zhong Wuxiao. Lagi pula, dia hanya mendengar dari Tan Yun bahwa Zhong Wuxiao memiliki bakat dan kekuatan yang luar biasa, tetapi dia tidak tahu caranya. Zhong Wuxiao membungkuk, terlihat seperti pahlawan wanita, "Jangan khawatir, muridmu akan menang." Setelah itu, Zhong Wuxiao tersenyum pada Tan Yun, berubah menjadi bayangan, dan menyapu platform tinggi, menatap He Chaoyang dengan niat membunuh. He Chaoyang menyipitkan mata pada Zhong Wuxiao, dan mengatakan setiap kata, "Saya tidak akan pernah memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri dari platform tinggi. Anda hanya memiliki jalan buntu." "Hah?" Mata Zhong Wuxiao menjadi lebih dingin dan lebih dingin, "Aku juga punya kata untukmu. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari platform tinggi." Zhong Wuxiao memiliki kebanggaan ini dalam dirinya. Dia bukan hanya atribut spasial, tetapi juga ekaristi Xuanyin, yang pertama dari 3 ekaristi feminin. 10 tahun yang lalu, ketika dia dan Tan Yun menjadi murid luar di Ngarai Meteorit, mereka memperoleh teknik dari Tan Yun. Latihan ini adalah seni pedang dewa mendalam 9 surga, juga dikenal sebagai seni pedang dewa 9 belokan, diciptakan oleh dewa mendalam 9 surga.
Setiap revolusi dibagi menjadi 9 lapisan, total 99 dan 81 lapisan. Satu putaran. Zanshanhe. Giliran kedua, matahari dan bulan yang mengejutkan. Titik titik titik. Putaran 8, bintang patah. Putaran 9, atur alam semesta. Teknik ini sangat tirani, dan ahli teknik ini, Jiutian Xuanshen, Dewi ini, bukan orang lain. Dia adalah salah satu dari 12 prajurit besar Tan Yun yang sama-sama terkenal sebagai Dewa Naga Emas, Dewa Naga Iblis, Dewa-Dewa Liar, dan Dewa-Dewa Liar. Pada saat ini, Tan Yunang memandang Zhong Wuxiao di atas panggung, dia sangat percaya bahwa Zhong Wuxiao, pertempuran hari ini, pasti akan mengejutkan penonton. Tan Yun sombong, tidak peduli musuh mana yang diwarisi oleh Dewa He Chaoyang di sumur warisan kuno, dia ditakdirkan untuk mati di tangan Zhong Wuxiao. Pada saat ini, He Chaoyang memandang Zhong Wuxiao dengan mencibir, hahaha, nada yang besar, hari ini kamu mati. Begitu suara itu jatuh, He Chaoyang tiba-tiba berteriak, pelacur, mati untukku. Membunuh cahaya. Saat tangan kiri He Chaoyang tercetak di dadanya, tiba-tiba, gelombang kekuatan kematian, seperti naga hitam yang melaju di sekelilingnya, dan kemudian, kekuatan kematian hitam itu tiba-tiba muncul, aura pembunuhan yang kuat. Dalam sekejap, lautan awan berguling di atas platform tinggi, dan ketika angin bertiup kencang, kepala He Chaoyang mengebor matahari hitam dan terik yang penuh dengan aura membunuh. Tan Yun melihatnya di matanya, dan berkata dengan mencibir di dalam hatinya, aku bertanya-tanya mengapa Chaoyang mendapatkan beberapa warisan. Ternyata itu hanya warisan dari dewa pembunuh kecil. Si Yao membunuhnya, tidak ada ketegangan. Ketika Tan Yun berpikir diam-diam, panggung menaik tiba-tiba mendengar suara terkejut dari murid Istana Abadi Jiwa, kakak dia sangat kuat. Di mata semua murid, tetapi melihat matahari hitam yang terik, tiba-tiba naik ke langit, tergantung di lautan awan yang luas, dan segera meledakkan cahaya pembunuh yang besar, menyelimuti seluruh platform tinggi yang besar. Di mana cahaya ilahi yang membunuh lewat, potongan-potongan kehampaan dengan cepat retak, dengan momentum yang menakjubkan, seolah-olah itu bisa membunuh semua yang ada di dunia. Saudari Si Yao, hati-hati. Dalam tangisan cemas Suezian, bibir Zhong Wuxiao terbuka dengan ringan, perisai mendalam 9 langit. Tiba-tiba, dinginnya dunia yang membeku keluar dari tubuh Zhong Wuxiao, dan langsung mengembun menjadi lapisan pelindung es di atas kepalanya. Perisai es ditutupi dengan garis berliku, misterius dan aneh. Bagaimana ini mungkin? Di mata terkejut He Chaoyang, cahaya ilahi pembunuhan yang menyelimuti langit, ketika bersinar di perisai es, tampaknya dipantulkan menjauh dari musuh. He Chaoyang luar biasa. Anda tahu, cahaya ilahi yang membunuhnya dengan alam kesempurnaan agung dari alam pemurnian jiwa sudah cukup untuk membunuh sekelompok pembangkit tenaga listrik di alam-alam jiwa ilahi. Namun, dia tidak pernah menyangka akan ditentang oleh Zhong Wuxiao dengan mudah. Brengsek, aku meremehkanmu. He Chaoyang sangat galak, saya pikir Anda tidak akan mati kali ini. Bunuh para dewa. He Chaoyang meraung, menyingkirkan cahaya pembantaian, tangannya melingkari dadanya, tiba-tiba, dia menunjuk satu jari, dan bergerak menuju Zhong Wuxiao di bawah 9 surga Aegis mendalam. Tiba-tiba, seember cahaya hitam tebal untuk membunuh para dewa menembus kehampaan, dengan ledakan kekecewaan, meledak ke arah Zhong Wuxiao. Dalam pikiran Zhong Wuxiao, perisai mendalam 9 surga di atas kepalanya langsung berdiri di depannya. Ledakan. Hai. Dengan suara keras, Nine Sky Profound Aegis hancur dan berubah menjadi kristal es yang melesat melintasi langit, seperti senjata tajam dengan suara siulan yang keras, meledak ke segala arah. Ketika 9 surga Aegis mendalam menghilang, cahaya pemadaman para dewa juga hancur tak terlihat. Menusuk. Zhong Wuxiao mundur 3 langkah berturut-turut, kakinya tergelincir 10 kaki di tanah sebelum dia berdiri kokoh. He Chaoyang memandang Zhong Wuxiao yang tidak terluka, matanya luar biasa. Dia sombong bahwa dia baru saja menghancurkan jari para dewa dengan satu pukulan, yang cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik 4 lapis dari alam jiwa. Namun, itu hanya menghancurkan pertahanan Xiao. He Chaoyang tampak begitu serius dan tidak berani untuk keberatan. Kamu jalang, aku harus membunuhmu kali ini. He Chaoyang membalik tangan kanannya, dan saat pedang hitam muncul di tangannya, bilahnya tiba-tiba dipenuhi dengan napas ngeri. Zhong Wuxiao merasa tidak nyaman. Napas cahaya ini menyebar dengan kecepatan cahaya,
menutupi semua orang di platform menaik. Senjata macam apa ini? Niat membunuh yang kuat. Di pavilion, ekspresi Tantai Xuanzong berubah secara dramatis. Hal yang sama berlaku untuk Shen Subing dan Shen Suzhen. Senjata yang bagus, Master Sekte ini tidak dapat melihat pangkat pedang besar ini. Mata Ruyan Wuji menunjukkan keserakahan yang tidak disembunyikan, dan hatinya terkejut. Mungkinkah putra ini, artefak yang diperoleh dari sumur warisan kuno? Pada saat ini, bahkan Zugeyu yang duduk di kursi menatap lebar. Di antara penonton, Tan Yun menatap pisau besar di tangan He Chaoyang, pupil matanya tiba-tiba menyusut, artefak atribut kematian. Wajah Tan Yun berubah drastis, dan dengan lambaian lengan gioknya, tembakan cahaya ungu ke arah Zhong Wu Xiao di platform tinggi. Dengan ekspresi cemas, Xiao, pedang besarnya adalah senjata ilahi. Ia memiliki peningkatan yang kuat. Petik 2. Kamu menggunakan pedang terbangku untuk menggunakan teknik pedangku untuk membuat pertempuran cepat. Bab 634, tercela dan tak tahu malu. Pedang terbang Xiaozi buatan Tan Yun adalah senjata tertinggi, dan ada semangat Xiaozi di dalamnya. Oleh karena itu, Biksu Kesempurnaan Agung dalam keadaan pemurnian jiwa dapat menginspirasi 10% dari kekuatan. Pada saat ini, Tan Yun melihat bahwa He Chaoyang telah mengungkapkan artefak, bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Tidak ada kecemasan. Oke, aku ingat. Zhong Wu Xiao mengulurkan tangan kanannya untuk menangkap pedang terbang, dan menggunakan seni pedang mendalam 9 surga. Sekarang dia telah mengembangkan taktik pedang tingkat pertama ke tingkat ke-9, dia dapat melakukan pukulan paling kuat dari suatu tingkat. Desir Sam. Zhong Wu Xiao seperti hantu putih, menari di platform tinggi dengan kecepatan tinggi, sekelompok cahaya pedang ungu cerah, setelah seluruh tubuhnya mekar, energi pedang ungu mengalir ke langit. Berdengung. Pada saat yang sama, serangkaian lampu pedang hitam yang panjangnya ratusan meter mengamuk di langit, tetapi He Chaoyang gemetar dengan niat membunuh, kakinya di tanah, tubuhnya naik seperti bola meriam di langit, dan saat itu dia tergantung di kehampaan. Ada suara. Senyum menyeringai mengguncang langit, hahaha. Denganku, kamu Huang Fu Shengzong, tidak ingin mengalahkan istana jiwaku. Tiba-tiba, 5 juta murid berteriak serempak, dan kegembiraan mereka melampaui kata-kata, kakak dia perkasa. Hukum lawan. Kakak dia perkasa, hukum lawan. Dalam semburan teriakan, He Chaoyang meraung tajam, membunuh Tyrant Sword Art Type 3, All Things Fall. He Chaoyang memegang pisau ajaib untuk membunuh, menari dalam kehampaan secepat kilat. Tiba-tiba, bila sepanjang ratusan meter berisi gagasan membunuh, dengan celah ruang yang menakutkan, seperti kilat hitam besar. Zhou Zhong Wu Xiao meretas dengan padat. Setiap pukulan sangat kuat dan menakutkan. 5 juta murid di Ascension Platform berteriak kegirangan, kakak senior dia terlalu kuat. Dia bahkan lebih kuat dari kakak senior Li yang sudah mati. Ya, cahaya pedang yang menakutkan telah menyelimuti seluruh platform tinggi. Kecuali jika Zhong Wu Xiao mati-matian melarikan diri dari platform keberuntungan, jika tidak, dia hanya. Sebelum suara seorang murid jatuh, tiba-tiba, matanya melebar, seolah melihat pemandangan yang luar biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, persetan. Desir, desir, desir. Di pavilion, Zugeyu, Tantai Xuanzong, Ruyan Wuji, dan semua tetua tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Pada saat ini, di mata semua orang, Zhong Wu Xiao, yang memegang pedang, menghadapi pedang pembunuh yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia, dan dia melakukan putaran pertama seni pedang mendalam 9 surga San San He. Sudut roknya terbang rendah di celah-celah padat di angkasa, tiba-tiba memegang pedang dalam lingkaran di atas kepalanya, dan tiba-tiba, ada ratusan cahaya pedang yang memancarkan atmosfer es, seperti lotus raksasa tiba-tiba. Bunga, bum-bum, cahaya pedang membubung ke langit, dan setelah bertabrakan dengan cahaya pedang pembunuh yang jatuh, itu membuat suara keras, dan menghancurkan ratusan cahaya pedang pembunuh seperti bambu. Setelah itu, 100 cahaya pedang nafas sedingin es berubah menjadi cahaya pedang putih setinggi 500 kaki, masih memenggal He Chaoyang yang berhenti di langit. Di mana cahaya pedang putih lewat, kekosongan terfragmentasi, dan lapisan bunga es muncul seperti puncak dan gunung. Tidak, bagaimana aku bisa kalah darimu? Aku belum mau mati. Dalam teriakan pria lumpuh yang tidak mau dan putus asa, cahaya pedang putih menelan He Chaoyang. Cahaya pedang hancur, dan awan kabut darah mekar di atas platform tinggi seperti bunga kematian.
Wow, hujan darah bercampur dengan potongan daging dan darah yang pecah, berserakan di platform tinggi, terutama berdarah dan menyilaukan. Zhong Wuxiao, yang memenangkan salju dengan rok putih, memegang pedang panjang ungu dan jatuh di platform tinggi. Dia tidak terluka. Tenang. Setelah keheningan singkat di Ascension Platform, suara pasang meletus. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara kita dia sangat kuat, mengapa kita masih mati? Huang Fu Shengzong benar-benar memenangkan kita, jangan percaya, aku tidak percaya. Petik 2 titik 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 petik 2. Dengan suara para murid yang tertinggal di telinganya, Sugeyu menutup matanya, menghela nafas lega, dan duduk dengan lemah di kursi. Pada saat ini, badai rasa malu menyapu pikirannya. Dia tidak menyangka bahwa Huang Fu Shengzong pertama kali mengalahkan Sekte Abadi-Abadi, dan sekarang dia mengalahkan Istana Keabadian jiwanya sendiri. Hahaha. Tubuh kekar Tantai Xuanzong tidak bisa berhenti gemetar. 40.000 tahun, 40.000 tahun. Murid realem pemurnian jiwa Huang Fu Shengzong saya akhirnya memenangkan kejuaraan. Huang Fuyu, Zhong Wuxiao, Mu Mengyao, Tan Yun, kalian semua baik-baik saja. Dengan kegembiraan di wajahnya, Tantai Xuanzong menghilang dalam sekejap, dan muncul di depan Tan Yun. Dengan senyum memikat, Zhong Wuxiao menyapu platform tinggi dan berdiri berdampingan dengan Mu Meng. Oke, sangat bagus. Setelah Tantai Xuanzong memuji lagi, dia melihat kembali ke Sugeyu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Istana Suge, menurut aturan pertempuran, jika Zong kami memenangkan hadiah pertama, maka Anda akan mendapatkan 5.000 orang untuk memasuki medan perang, Dewa. Kualifikasi untuk uji coba, kan? Iya, Sugeyu membuka matanya dan mendengus dingin. Tantai Xuanzong berkata dengan dingin, selanjutnya, dalam pertempuran kedua antara istanamu dan Sekte Abadi-Abadi, Master Sekte ini akan kalah. Master Sekte akan memimpin 5.000 murid untuk berpartisipasi dalam persidangan tepat waktu dalam 63 hari. Sekarang Anda memerintahkan seseorang untuk membuka alam rahasia jiwa dan mengirim Master Sekte ini untuk pergi. Sugeyu memelototi Tantai Xuanzong, dan kemudian memerintahkan seorang penatua untuk mengirim Tantai Xuanzong dan yang lainnya pergi. Selanjutnya, Tantai Xuanzong berkorban ke perahu roh, membawa Shen Subing, Shen Suzhen, Tan Yun dan lainnya, dan perlahan-lahan terbang menjauh dari platform menaik. Aku berharap bisa bertemu denganmu lain kali. Namong Yukin melihat sosok di perahu roh, dan hatinya manis seperti madu. Di paviliun, Ruyan Wuji memandang Sugeyu, yang dipenuhi amarah, dan berkata, Tuan Istana Suge tidak perlu terlalu sedih. Sekarang, Huang Fu Shengzong hanya memiliki beberapa murid yang terpesona. Bagaimana kalau mereka menang? Petik 2. Pada saat itu, di medan perang para dewa, sekte kami dan para murid dari Istana Bangsawan akan bergabung, dan kemudian mendorong murid-murid Huang Fu Shengzong menuju kepunahan. Setelah mendengar ini, Sugeyu mengerutkan kening dan berkata melalui suara, yang berdaulat Ruyan, saya khawatir bahwa cobaan ini akan terjadi. Pada saat itu, istana saya dan Guizhong akan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan murid-murid dalam ketika mereka mencoba di Tanah Abadi, 6 tahun yang lalu, dibunuh oleh murid Huang Fu Shengzong. Tuan Istana Suge, Anda mungkin memandang Huang Fu Shengzong terlalu tinggi. Ruyan berkata dengan suara mendung, kita dapat menempatkan binatang roh terlatih ke dalam area percobaan terlebih dahulu. Setelah persidangan dimulai, dapat membantai murid Huang Fu Shengzong. Ketika Sugeyu mendengar ini, kesedihan di antara alisnya tersapu, ide bagus. Itu saja, terlalu berbahaya untuk melakukannya, kan? Sugeyu tahu bahwa melakukan itu sama sekali tidak jahat, tetapi tercela dan tak tahu malu. Tapi dia benar-benar tidak tahu, dia hanya bisa menggunakan Insidious. Ruyan Wuji mencibir, Tuan Istana Suge, cepat atau lambat kita akan berperang dengan Huang Fu Shengzong. Bersikap baik kepada musuh berarti kejam terhadap diri kita sendiri. Bab 635 Tulus. Mendengar itu, Sugeyu mengangguk dan berkata, begitulah adanya. Bagaimanapun, cobaan ini harus menyelamatkan nyawa 5.000 murid Huang Fu Shengzong di medan perang para dewa. Setelah itu, Sugeyu berkata, Tuan Sekte Ruyan, sekarang murid kita, berjuang untuk tempat kedua. Setelah Ruyan Wuji menatap Namong Yukin, dia melambaikan tangannya pada Sugeyu dan tersenyum dengan murah hati, tidak masalah, tempat pertama dirampok oleh Huang Fu Shengzong. Tidak menarik bagi kita untuk membandingkan diri kita sendiri. Yah, istanamu adalah yang kedua,
dan sekte peri abadiku adalah yang ketiga. Sugeyu secara alami mengerti bahwa Ruyan Wuji mengatakan ini karena dia percaya bahwa Namong Yukin adalah calon menantunya. Baiklah kalau begitu. Sugeyu mengangguk. Ruyan Wuji berkata, Tuan Istana Suge, Tuan Sekte akan membawa murid-muridnya kembali dulu. 2 bulan kemudian, Tuan Sekte ini akan membawa 2000 murid lagi untuk meminta masalah. Pada saat itu, bagaimana menghadapi murid-murid Huang Fusengsong? Negosiasi. Oke. Sugeyu tersenyum dan berkata, Tuan Istana akan memberimu hadiah. Saat matahari terbenam Sishan, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh, seperti angin musim semi, membawa semua orang keluar dari alam jiwa yang misterius. Tantai Xuanzong melihat ke belakang dan melihat ke gerbang Istana Abadi Jiwa Ilahi, dengan hati yang teguh dan berkata, cepat atau lambat Huang Fusengsong saya, tanah misterius jiwa ilahi, akan menjadi milik Huang Fusengsong saya, dan seluruh gunung Tianpu. Rentang akan diperintah oleh Huang Fusengsong saya. Waktu berlalu, 1 bulan kemudian. Perahu roh itu masih seperti kilat raksasa, melayang di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi. Setelah sebulan pemulihan, cedera Huang Fuyu kini telah pulih sepenuhnya. Xuanzong dari Tantai memanggil Tan Yun, Mu Menggu, Huang Fuyu, Sue Zian, Zhong Wu Xiao, Namong Ruksue, dan Sen Subing dan Sen Suzhen di ruang pelatihannya. Tantai Xuanzong memandang kerumunan, matanya bertepuk tangan, Huang Fusengsong memenangkan hadiah pertama, yang keluar dari ide sekte ini. Pemimpin sekte ini akan kembali ke sekte sesuai dengan apa yang dia katakan sebelumnya, dan menunjuk Tan Yun, Huang Fuyu, dan Mu Menggu sebagai putra suci. Saintes, murid, terima kasih Sekte Master. Tan Yun dan ketiganya cukup bersemangat. Iya, setelah Tantai Xuanzong menghela nafas, dia memandang Zhong Wu Xiao dengan meminta maaf, Xiao, kali ini aku akan salah padamu, kamu akan berjuang untuk kebaikan dan memenangkan pertempuran, jangan lakukan apapun orang-orang menyebutkannya. Posisi wanita suci, raja ini akan menyimpannya untukmu, dan akan memberimu kompensasi ketika kamu dipromosikan ke gerbang suci di masa depan. Tantai Xuanzong memandang orang-orang dan berkata, meskipun Master Sekte ini memiliki kemampuan untuk mentransfer Xiao dari Pulsaki ke garis berjasa, tetapi jika dia dikenal oleh Pulsaki, Xiao memenuhi syarat untuk menang kali ini, dia akan diperlakukan sebagai harta urat nadi. Pada saat itu, jika Master Sekte ingin memindahkannya ke jalur meritorious, saya khawatir barang antik lama di pembuluh darah mungkin tidak setuju. Semua, Master Sekte ini hanya bisa melakukan ini, apakah kamu mengerti? Sen Subing, Sen Suzhen, Tan Yun dan yang lainnya berkata serempak, bawahan dan murid mengerti. Bagi Zhong Wu Xiao, selama dia bisa keluar dari pembuluh darah dan berada di jalur yang sama dengan Tan Yun dan Mu Mengqi, itu adalah kebahagiaan terbesar. Murid, terima kasih, Tuan. Zhong Wu Xiao berkata dengan hormat. Pada saat ini, Sue Zian tertawa dan berkata, Tuan Sekte, dan saya juga ingin meninggalkan 5 jiwa, jangan lupa. Hahaha, bagus, bagus. Tantai Xuanzong tersenyum terbuka, kamu gadis, berani berbicara dengan raja ini dengan nada ini. Tapi itu tidak masalah, raja ini terasa sangat enak. Selanjutnya, Tantai Xuanzong meminta Sen Subing dan Sen Suzhen untuk tinggal dan membiarkan yang lain pergi. Sekte Master, saya ingin tahu apakah Anda memiliki instruksi untuk ditanyakan kepada bawahan Anda. Sen Subing berkata dengan hormat. Tapi di adegan berikutnya, Sen Subing dan Sen Suzhen tetap seperti ayam kayu. Berdebar, Tantai Xuanzong yang tiba-tiba berlutut untuk gadis kedua. Master Sekte, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa melakukannya. Sen Subing dan Sen Suzhen buru-buru membantu Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk menghentikan keduanya. Ada beberapa hal, sudah waktunya bagiku untuk menghadapi saudara perempuanmu. Tantai Xuanzong tampak sedih, Subing, Suzhen, aku saudara ayahmu, dan aku sedekat saudara dengan ayahmu. Saat itu, saya tidak memiliki bukti bahwa Gongsun Yangchun menjebak saudara muda Sen, dan barang antik tua dan mai pada Gongsun Yangchun harus membunuh saudara muda Sen, jadi saya tidak punya pilihan selain menghapus basis kultivasi saudara muda Sen dan mengeluarkannya dari sekte. Petik 2. Akibatnya, saudara muda Sen menjadi sia-sia dan meninggal. Sebelum saudara muda Sen mengundurkan diri, ibumu tertekan dan melepaskan, dan kamu kehilangan ibumu. Meskipun kesalahan mendasar dari semua ini bukan pada saya, memang tangan saya.
Kepada saudara muda Sen, yang menyebabkan Anda kehilangan orang tua Anda. Jadi, aku ingin minta maaf padamu, tolong maafkan aku. Tantai Xuanzong memberitahu Tan Yun terakhir kali bahwa dia ingin menunggu hari ketika Sen Subing memaafkannya dan memanggil pamannya sendiri. Namun, Tantai Xuanzong tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia takut akan mengalami kecelakaan. Sekte Master, bangun dulu. Sen Subing dengan cepat mengambil Tantai Xuanzong. Tapi air mata Sen Suzhen mengaburkan pandangannya. Sebelumnya, dia hanya mengetahui dari Sen Subing bahwa ayahnya dibunuh oleh Gong Sun Yangchun, tetapi dia tidak tahu bahwa Xuanzong Tantai secara pribadi menghapus ayahnya. Pada saat yang sama, dia sedih karena ibunya tidak pernah melihat dirinya sendiri sebelum dia meninggal. Pada saat ini, Sen Subing tahu bahwa ayahnya tidak memberitahu Tantai Xuanzong bahwa dia adalah putrinya sampai dia meninggal, tetapi pada saat ini Tantai Xuanzong tahu bahwa dia pasti telah memberitahunya Tan Yun. Tentu saja, Tantai Xuanzong dengan jelas mengingat bahwa Tan Yun telah berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah ini dengan Sen Subing, dan sejak dia mengatakannya, dia sudah memikirkan kata-katanya. Sen Subing sengaja tidak bertanya kepada Tantai Xuanzong bagaimana dia mengetahui bahwa dia adalah hadiah dari Putri Sen Tian. Dia dengan hormat berkata, Tuan Sekte, sebelum ayahku meninggal, aku akan sering mengunjunginya di alam rahasia dan memberinya obat. Kata, ayah, dia mengatakan kepada saya bahwa semua ini bukan salah Anda, dan itu benar, jadi Anda tidak perlu meminta maaf, sebaliknya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Jika Anda tidak menghapus kultivasi ayah saya, keterampilan dan mengusirnya dari pintu guru, saya khawatir orang tua saya telah dibunuh oleh Gong Sun Yangchun. Master Sekte, ibuku, dia tertekan, bukan hanya karena urusan ayahku, tetapi karena saudara perempuanku hilang oleh ibuku ketika dia masih kecil, jadi ibuku keras kepala tentang ayahku dan kehilangan saudara perempuanku, dan dia meninggal dari. Mendengar ini, air mata Tantai Xuanzong membasahi matanya, Subing, apakah kamu benar-benar tidak marah padaku? Jangan marah. Sen Subing berkata, menatap Sen Suzhen yang menangis, dan berkata, kakak, ini bukan kesalahan Tuan, jangan salahkan dia. Aku tahu. Sen Suzhen tidak bisa menangis. Kakak, aku benar-benar ingin kembali ke alam rahasia dan memberi aroma pada orang tuaku. Wow. Sen Subing berbalik dan memeluk Sen Suzhen, kakak, ini belum waktunya, masih menunggu. Tantai Xuanzong menyela, Suzhen, Subing, ada banyak orang di sekte yang ingin membunuhmu sekarang. Aku tidak khawatir untuk kembali sendiri, jadi jangan kembali ke sekte. Aku akan menemanimu kembali ke alam rahasia. Bawahan, terima kasih Suzerain. Sen Suzhen dan Sen Subing berkata dengan penuh terima kasih. Tantai Xuanzong melihat ke depan dan berkata, apakah Anda ingin memanggil saya paman ketika tidak ada orang di masa depan? Iya, Sen Subing dan Sen Suzhen mengangguk. Oke, anak baik. Tantai Xuanzong Qing berkata dengan tulus, mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Bab 636, tak terhentikan. Waktu berlalu, cepat berlalu. 2 bulan kemudian, Tantai Xuanzong mengendalikan perahu roh dan terbang ke wilayah rahasia Taoyuan tempat keluarga Sen tinggal. Saat memasuki alam rahasia, Tantai Xuanzong memerintahkan Mu Menga, Tan Yun, Huang Fuyu, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Namong Ruxue untuk tetap berada di ruang latihan Lingzu dan tidak keluar. Setelah memasuki alam rahasia, Sen Suzhen mencium aroma manis yang keluar dari hidungnya, dan memandangi lautan bunga Taoyuan dalam radius 10 mil, sangat aneh. Dalam beberapa napas, Lingzu terbang di depan ratusan paviliun antik yang membawa Tantai Xuanzong, Sen Subing, dan Sen Suzhen. Ketika orang-orang dari keluarga Sen memberi hormat kepada Sen Subing, mereka memandang Sen Suzhen, yang hampir sama persis dengan Sen Subing, dan mereka semua tampak bingung. Ketika Sen Subing memberitahu orang-orang bahwa Sen Suzhen adalah rindu tertua dari keluarga Sen, mata orang-orang dipenuhi dengan kegembiraan dan air mata, dan yang tertua berteriak dengan sangat antusias. Setelah itu, Sen Subing membawa adiknya dan Tantai Xuanzong ke makam orang tua Tao Yuan Yuan. Orang-orang klan mengikuti satu demi satu. Sen Suzhen memandangi makam ayah dan ibunya, berlutut sambil menangis, memegang batu nisan dan menangis dengan sedih. Sen Subing juga berlutut di depan kuburan, air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak menghibur Sen Suzhen,
dia tahu bahwa rasa sakit saudara perempuannya perlu dibuang. Terkadang air mata adalah obat suci untuk kesedihan, bukan? Tantai Xuanzong diam-diam berlutut di depan kuburan, dan dia memberitahu Shen Tianqi dengan ekspresi sedih, membiarkan Shen Tianqi yakin bahwa di masa depan kedua putrinya akan menjadi putrinya sendiri. Anggota suku memandangi makam Patriark Shen Tianqi dari kejauhan, dan mau tak mau mengaburkan pandangan mereka dengan air mata. Saat itu larut malam, dan bulan yang cerah naik ke cabang-cabang taman persik. Cahaya bulan seperti air, jatuh di Shen Suzhen, yang matanya sudah menangis dan bengkak. Kakak, dalam 2 hari, kita akan pergi ke Istana Abadi lagi. Sudah waktunya untuk kembali ke sekte. Shen Subing menyeka air matanya dan berkata kepada Shen Suzhen. Ya, Shen Suzhen mengangguk. Dia menutup matanya yang menangis, mencium batu nisan orang tuanya, dan berkata dengan gemetar, Ayah dan Ibu, jangan khawatir tentang putrimu, putrimu pasti akan hidup dengan baik. Putrinya akan merawat saudara perempuannya, Ayah, di masa depan, putrinya dan saudara perempuannya akan membunuh Gongsun Yangchun, pelakunya, dan membalas dendam untukmu. Putri sangat mencintaimu, sangat, sangat. Dalam 2 jam berikutnya, Tantai Xuanzong mengemudikan perahu roh dan kembali ke gerbang abadi Huangfu Shengzong semalaman, dan memberitahu 9 kepala suku kecuali jalur berjasa bahwa semua murid harus pergi ke dojo yang berjasa sebelum Chenxi. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh. 9 kepala bingung dan tidak berani lalai mengemudikan perahu roh semalaman, membawa para murid, dan bergegas ke garis jasa. Matahari terbit di timur, dan ada waktu tersisa sebelum Chenxi. 9 kepala gerbang abadi, ratusan tetua, dan 2 juta murid 9 Vena datang ke dojo Meritorious satu demi satu. Pada saat ini, lebih dari 13.000 murid yang berjasa berdiri rapi di dojo. Di depan para murid, Shen Subing, Shen Suzhen, dan Shen Qingqiu berdiri berdampingan. Sekarang para murid dari jalur pelayanan jasa yang sama tidak tahu bagaimana ketiga Tan Yun memenangkan hadiah pertama. Pada saat ini, Tantai Xuanzong duduk di bangunan batu giok di belakang 9 platform berjasa. Pada saat ini, pemimpin Jiumei tidak bisa menahan pandangannya pada Tan Yun, Huang Fuyu, dan Mu Mengqi di belakang Shen Subing. Mereka awalnya berpikir bahwa 3 orang yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk kualifikasi 3 uji coba sekte kuno akan mati di Istana Jiwa Abadi, dan mereka semua kembali hidup-hidup sebelum mereka berpikir. Mereka diam-diam bertanya-tanya, mungkinkah mereka bertiga, Tan Yun, telah menghancurkan nasib Zhongmen yang telah menjadi yang terakhir dalam pertempuran untuk kualifikasi di medan perang para dewa selama 30.000 tahun. Adapun fakta bahwa semua orang tidak pergi ke sana sama sekali, Tan Yun berpikir tentang ketiganya untuk menang. Dalam pandangan mereka, Huangfu Shengzong belum memenangkan hadiah pertama selama 40.000 tahun, jadi bagaimana mereka bertiga bisa memenangkan hadiah pertama bersama Tan Yun? Diam. Tantai Xuanzong mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan kata-kata berikutnya membuat pikiran semua orang berdengung. Tantai Xuanzong berdiri dengan penuh semangat, dan berkata dengan keras, hari ini raja ini memiliki 2 hal untuk diumumkan. Hal pertama adalah bahwa dalam pertempuran hari ini untuk kualifikasi di medan perang para dewa, Huangfu Shengzong saya tidak hanya mematahkan nasib buruk 30.000 tahun berturut-turut, tetapi juga mematahkan nasib tidak memenangkan kejuaraan selama 40.000 tahun berturut-turut. Kami Huangfu Shengzong memenangkan tempat pertama berkat murid berjasa Tan Yun, Mu Menggu, dan Huang Fuyu. Begitu kata-kata ini keluar, para murid dari garis yang berjasa mendidih, dan kegembiraan mereka melampaui kata-kata, dan tubuh mereka gemetar. Selain itu, 9 kepala suku dan bahkan ratusan tetua dan 2 juta murid Jiumei gemetar. Mereka gemetar karena tidak percaya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa apa yang mereka pikir adalah hal yang paling tidak mungkin benar-benar terjadi. Setelah Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia berkata, Suzerain ini mengumumkan bahwa mulai sekarang, Tan Yun dan Huang Fuyu adalah orang suci yang berjasa. Meng Mengmu adalah orang suci yang berjasa, dan ketiganya telah memenangkan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan raja berikutnya. Mulai sekarang, raja ini akan mewaralabakan ketiganya, dan tidak perlu berlutut di depan siapapun. Desir-desir, Tan Yun, Huang Fuyu, dan Mu Meng menyambar peron nomor 1 dan membungkuk dan berkata, para murid, terima kasih, Tuan. Murid dari garis berjasa sangat bersemangat, suara air pasang menelan dojo yang berjasa, menelan dunia.
Bagus. Kami memiliki sederet prestasi, 2 orang suci dan 1 orang suci muncul sekaligus. Apa yang harus dilakukan? Aku sangat bersemangat. Petik 2. Pada saat ini, Shen Subing dan Shen Suzhen bangga dan penuh hati. Putri kedua tahu bahwa trio Tan Yun memenangkan hadiah pertama, tidak hanya trio penghargaan pribadi, tetapi juga serangkaian penghargaan. Putri kedua tahu bahwa setelah hari ini, status dan reputasi garis kebaikannya sendiri di Huangfu Shengzong akan berjalan lancar. Pada saat yang sama, keduanya bahkan lebih yakin bahwa dengan reputasi pribadi Tan Yun di sekte luar dan dalam, ditambah dengan manfaat gerbang abadi, kemenangan-kemenangan gerbang abadi, dan kemenangan para dewa dalam pertempuran, untuk 3 sekte kuno, para murid luar pasti akan menang. Akan dengan antusias memuja manfaat gerbang dalam. Selama 30 tahun, paling sedikit beberapa tahun, jumlah murid garis meritorius sekte dalam akan menjadi yang pertama dari 10 garis sekte dalam. Dalam beberapa tahun, garis berjasa akan memiliki kekuatan untuk memilih 9 murid Vena lainnya, dan menjadi dominasi garis Huangfu Shengzong. Shen Subing tahu bahwa kenaikan tak terbendung dari garis perbuatan baik telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Dalam ekspresi berbeda dari kepala, penatua, dan murid Jiumai, Tantai Xuanzong berkata dengan keras, karena sekte kami memenangkan hadiah pertama, kami telah memenangkan 5.000 murid yang memasuki persidangan medan perang para dewa. Sekarang Master Sekte mengumumkan bahwa menurut peringkat kompetisi besar Meridian 10 Xianmen, Meridian berjasa telah memenangkan 1.500 tempat. Jiwa kuno 1 Vessel 900 tempat, Beast Soul 1 Vein 700 tempat, Fenglei Vein 500 tempat, Artefak Vena 400 tempat, Formasi Vena 300 tempat, 5 jiwa dan 1 Vena 250 tempat, Jimat 200 kuota, 150 tempat untuk Dan Veins, dan 100 tempat untuk Holy Soul 1 Vessel. Para pemimpin yang terhormat, sebelum matahari terbenam besok, pimpin para murid dari barisan masing-masing untuk berpartisipasi dalam persidangan, datang ke dojo berjasa, dan berangkat ke Istana Abadi besok. Bab 637 seperti Lei Guaner. Setelah Tantai Xuanzong mengumumkan akhir, Kepala Jiumai memimpin para tetua dan murid untuk meninggalkan misteri jasa. Setelah 9 kepala memimpin para tetua dan murid kembali ke alam rahasia mereka, mereka memilih murid untuk berpartisipasi dalam uji coba sesuai dengan jumlah cobaan yang mereka dapatkan dan jajaran murid mereka sendiri. Tidak sampai malam tiba para pemimpin utama mengidentifikasi para murid yang berpartisipasi dalam persidangan, mengumpulkan murid-murid ini di depan mereka, dan dengan hati-hati mengingatkan apa. Keesokan harinya, jam kesatuan adalah saat pertama, matahari tenggelam. Murid-murid Jiumai yang memimpin Jiumai untuk berpartisipasi dalam persidangan, sesuai jadwal, pergi ke dojo yang berjasa. Tentu saja, Shen Subing memilih 1.500 murid di alam pemurnian jiwa yang telah menyentuh penghalang alam jiwa. Tantai Xuanzong mempersembahkan korban kepada perahu roh, dan membiarkan 5.000 murid yang berpartisipasi dalam ujian Simai untuk naik ke perahu roh. Kemudian dia melihat 10 kepala suku teratas yang akan menaiki perahu roh, dan tiba-tiba berkata, dalam persidangan medan perang para dewa ini, kecuali kepala yang berjasa dan para tetua yang berjasa, yang akan mengikuti raja ini, tidak ada seorang pun yang lain harus pergi. Mendengar itu, 9 kepala terkejut, Daois jiwa suci mengerutkan kening, dan membungkuk dan berkata, Tuan Sekte, dalam uji coba masa lalu dari medan perang para dewa, bukankah aku dan kepala pintu abadi selalu pergi ke sana? Sebelum kata-kata Saint Soul Taois jatuh, Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba mengenai dada Saint Soul Taois. Ledakan, engah, sebuah panah berdarah keluar dari mulut Taois jiwa suci, dan tubuh lamanya meledak ratusan kaki dan jatuh ke tanah. Situasi ini membuat 9 kepala suku, termasuk Shen Subing, terkejut. Tan Yun dengan jelas ingat bahwa Taois Roh Kudus adalah mata-mata. Menurutnya, Tantai Xuanzong terutama bertanggung jawab untuk mengajar Taois Roh Kudus. Ini memang kasusnya. Roh Kudus tahu buru-buru bangkit, merangkak di tanah, menggigil, saya tidak tahu di mana bawahan membuat marah guru sekte, dan saya meminta guru sekte untuk memaafkannya. Tantai Xuanzong menatap jiwa suci Tao, kilatan niat membunuh melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apa? Aku masih membutuhkanmu untuk mengajari raja melakukan sesuatu. Master Sekte menenangkan amarahnya, bawahan, jangan berani. Santo Tao terdiam. Kamu tidak berani mengukurnya.
Tantai Xuanzong berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, Anda dan kepala suku lainnya akan kembali ke barisan mereka sendiri. Bawahan patuh. Tao Sein Sol dan 8 kepala lainnya, setelah menerima perintah mereka, mengendarai perahu roh dan terbang menjauh dari dojo yang berjasa. Di langit biru, jiwa suci Tao di perahu roh meraung, Tantai Xuanzong, apa yang kamu banggakan? Tidak akan lama sebelum Huang Fu Seng Songmu akan habis. Pada saat itu, kamu tidak akan menjadi kepala yang kuat pasukan di belakang dihukum mati. Di dojo Meritorious, Sen Subing, Sister Sen Suzhen dan Tantai Xuanzong menjarah perahu roh bersama-sama, dan kemudian Tantai Xuanzong mengemudikan perahu roh ke udara. Butuh beberapa saat untuk terbang keluar dari alam rahasia Meritorious, dan kemudian terbang keluar dari alam rahasia Huang Fu, menuju langit istana jiwa abadi di kedalaman pegunungan penalti melesat seperti kilat. Di perahu roh, murid Simai, adegan raja-raja melukai jiwa suci Tao, muncul di benaknya. Pada saat ini, melihat Suzerain, kebanyakan dari mereka tampak berhati-hati. Pada saat ini, yang membuat Tan Yun senang adalah bahwa di antara 9 murid nadi yang memiliki hubungan hidup dan mati dengannya, Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, Bai Lilongtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Gong Sun, Ruoxi juga datang. Hanya Tukau Jun yang tidak datang. Mendengarkan Feng Qiren, Huang Fu mengabaikan tatapan bertanya dari murid-muridnya, dan mulai berbicara dengan Tan Yun, Mu Menggu, dan Luo Fan. Huang Fu mendengarkan angin dan menatap Tan Yun, bingung, saudara Tan Xian, mengapa Anda tidak melihat bayangan Si Yao dan Si Yan dalam beberapa tahun terakhir? Tan Yun tersenyum kecil dan membawa beberapa orang ke ruang latihan. Kemudian, Zhong Wu Xiao dan Sue Ziyan, yang menyamar sebagai laki-laki, juga memasuki ruang latihan. Kemudian, setelah Tan Yun mengatur penghalang kedap suara, Sue Ziyan mulai mengobrol dengan semua orang. Selama percakapan, Tan Yun mengetahui bahwa Huang Fu mendengarkan angin, Kesinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Bai Lilongtian, Xiao Qingxuan, dan Gong Sun Ruoxi, karena mereka jenius di antara jenius di gerbang dalam, mereka memasuki gerbang peri, telah menerima pelatihan kunci. Dalam beberapa tahun terakhir, dia hampir tinggal di senjata ajaib ruang waktu Mastered untuk budidaya, dan sekarang dia juga telah menyentuh penghalang jiwa ilahi. Pada saat yang sama, Tan Yun juga mengetahui bahwa Lord Tukau disukai oleh Feng Lei Tao dan sedang berlatih retret, jadi dia tidak berpartisipasi dalam persidangan. 1 bulan kemudian dalam sekejap mata. Selama bulan ini, murid berjasa Tan Yun, Huang Fuyu, dan Mu Menggu memenangkan hadiah pertama dalam pertempuran kualifikasi percobaan di medan perang para dewa, dan ketiganya dinyatakan sebagai putra dan orang suci oleh raja, yang tampaknya telah menumbuhkan sayap tersebar di seluruh gerbang suci, gerbang dalam, dan gerbang luar. Terutama ribuan murid yang dipromosikan dari sekte luar, disembah, dan sekte dalam memiliki garis prestasi, mereka bersemangat dan tidak koheren. Mereka tahu bahwa ketika mereka memasuki gerbang dalam, mereka memilih jalur yang benar. Adapun seluruh murid luar, ada sensasi yang lengkap, dan bahkan beberapa murid dari alam kelahiran spiritual Dzogchen menyerahkan ujian ngarai meteorit, dan menerobos tahap pertama dari alam jiwa janin, dan memuja sekte kebajikan dalam. Mereka sangat mendesak, karena mereka khawatir jumlah murid yang direkrut oleh jalur meritorious sekte dalam akan jenuh, dan mereka tidak akan bisa masuk. Selain efek selebritas Tan Yun, yang membuat para murid luar ingin memuja garis kebajikan dalam, ada 2 alasan penting. Pertama, pemilihan murid oleh manfaat sekte dalam tidak didasarkan pada kualifikasi, tetapi kesetiaan. Kedua, murid luar mengetahui bahwa garis kebajikan Xianmen memiliki masing-masing atribut biksu, dan latihan kuat yang mereka praktikkan, selama mereka menggunakan garis kebaikan pintu dalam sebagai batu loncatan, mereka dapat berlatih setelah mereka dipromosikan ke garis kebaikan Xianmen di masa depan. Sejak itu, di bawah 3 alasan ini, hiruk-pikuk pemujaan pintu dalam dimulai di pintu luar. Tentu saja, ada juga murid luar yang memiliki harga diri yang tinggi, memiliki ambisi yang tinggi, sengaja tidak memuja garis dalam pekerjaan berjasa, dan siap untuk menunjukkan ambisi mereka di 9 baris lainnya di masa depan. Saat ini, nama Tan Yun dapat digambarkan sebagai gemuruh di gerbang luar, gerbang dalam, dan gerbang abadi. Di gerbang suci, dia telah menjadi objek diskusi paling banyak di antara para murid. Anda tahu, Tan Yunai adalah satu-satunya dari 3 disiplin ilmu teratas sejak berdirinya Tuan Leluhur. Menurut 3 sekte,
Tan Yun memperoleh kemuliaan yang terkuat pertama di gerbang luar, gerbang dalam, dan gerbang peri pada saat yang sama. Kemuliaannya mulia di antara ketiga murid. Jadikan dia bintang paling bersinar dari ketiganya. Waktu berlalu, 2 bulan kemudian. Butuh Tantai Xuanzong selama 3 bulan untuk mengendalikan perahu roh, dan dia tiba di lautan awan di atas gerbang Shenhun Xiangong. Dengan lambaian tangan kanannya, segera, tirai cahaya penghalang kedap suara menyelimuti seluruh perahu roh. Dia melirik 5.000 murid yang berdiri rapi di perahu roh, dengan ekspresi serius. Selanjutnya, apa yang dikatakan Master Sekte terkait dengan hidup dan matimu, jadi kamu harus mendengarkan dengan jelas. Semua murid berkata serempak, dengan hormat, ini tuannya. Ya, Tantai Xuanzong berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus tahu bahwa cepat atau lambat akan ada pertempuran antara Istana Abadi Jiwa, Sekte Abadi-Abadi dan Huangfu Shengzongku. Mereka menganggap Sekte Suci saya sebagai duri dalam daging, dan Anda adalah 5.000 murid jenius yang paling kuat di Sekte saya. Bisa dibayangkan bahwa mereka akan sangat berharap untuk membuat Anda mati dalam persidangan medan perang para dewa. Bab 638, apakah buta menjadi master? Tantai Xuanzong berhenti dan berkata dengan ekspresi agung, ingat, cepat atau lambat Huangfu Shengzong akan menyatukan 10 pembuluh darah. Ini adalah situasi yang tak terhentikan. Kamu akan menjadi harapan masa depan Huangfu Shengzong. Karena itu, sekte ini mengingatkanmu bahwa kali ini persidangan medan perang para dewa dapat dipimpin oleh Tan Yun dan mengikuti perintahnya. Master sekte ini percaya bahwa hanya dengan Tan Yun memimpinmu, dalam pertempuran yang menentukan dengan murid-murid Istana Abadi dan Istana Abadi-Abadi, kamu dapat bertahan lebih banyak orang. Bagaimanapun, setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Master sekte ini tidak memerintahkanmu untuk mendengarkan Tan Yun, tetapi membiarkanmu memilih. Sekarang, ikuti kata hatimu, mereka yang mau mengikuti Tan Yun, berdiri di belakang murid-murid garis kebajikan, dan mereka yang tidak mau mencoba sendiri. Tentu saja, kalian semua bersumpah nanti, jangan beritahu siapapun kecuali murid percobaan apa yang terjadi hari ini. Oke, mari kita putuskan. Ketika semua murid mendengar ini, mereka semua berpikir tentang 2 ujian abadi dari murid-murid batin 9 tahun yang lalu dan 6 tahun yang lalu. Murid-murid percobaan sekte dalam Huangfu Shengzong, justru karena kepemimpinan dan bantuan Tan Yun sehingga dia hampir mengusir Istana Abadi Jiwa Ilahi dan murid-murid dalam Xianzong Abadi. Master sekte, murid Huangfu mendengarkan angin dan bersedia mematuhi perintah Tan Yun. Pada saat ini, Huangfu adalah yang pertama berdiri setelah mendengar angin. Kemudian ke Xinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, dan Gongsun Ruoxi juga berdiri di belakang para murid dari garis berjasa. Pada saat ini, 199 murid Fumei mengikuti Huangfu Tingfeng dan datang ke belakang murid garis meritorius. Master Sekte, murid Zuruolin, bersedia mematuhi perintah Tan Yun. Pada saat ini, Zuruolin, putri Tao Jiwa Binatang, melirik Tan Yun, dan makna kompleks muncul di wajah Yuexue Shaohua, dan dia berdiri di atas jasanya. Di belakang murid Mai, setengah tahun yang lalu, di pameran 10 kapal Xianmen, setelah Tan Yun mengalahkan Zuruolin, dia akan membunuhnya, dan jiwa binatang tahu meminta belas kasihan Tantai Xuanzong. Pada akhirnya, jiwa binatang buas tahu bersedia mengkhianati barang antik lama dari jiwa binatang di masa depan. Kepala Tai Xuanzong melihat, jadi Tan Yun membiarkan Tan Yun melepaskannya. Pada saat ini, dia juga mengetahui dari ayahnya bahwa ayahnya telah berlindung di raja, dan sekarang dia dan layanan berjasa adalah miliknya. Kemari juga, Zuruolin berkata kepada 699 murid tanpa ragu. Ini Suster Su. Setelah 699 murid menjawab, mereka berdiri di belakang murid-murid dari barisan yang berjasa. Master Sekte, kami memiliki 900 murid di garis jiwa kuno, dan kami bersedia mematuhi perintah Tan Yun. Pada saat ini, keindahan pertama dari garis jiwa kuno di pintu abadi, Tian Xiang, setelah tersenyum pada Tan Yun, dia menumbuhkan lotus selangkah demi selangkah. Dia datang ke belakang murid meritorius lain. Tan Yun tersenyum sedikit pada Tian Xiang dan tidak berbicara. Tian Xiang awalnya adalah putri surga jiwa kuno pintu abadi, dan juga teknik menggetarkan jiwa kuno pintu abadi, kebenaran makam kuno. Seseorang yang telah berkultivasi ke lantai 12, dia sombong bahwa tidak ada seorang pun di pintu abadi, lawan.
Sampai kompetisi besar 10 Meridian Xianmen, saya bertemu Tan Yun. Pada awalnya, Tao Jiwa Kuno menawarkan untuk membiarkan bawahan Tan Yun berbelas kasih, dan membiarkan Tian Xiang dan murid-murid lain dari Jiwa Kuno yang berpartisipasi dalam kompetisi besar 10 saluran tahu bahwa ada orang di luar dunia dan surga. Jadi Tan Yun melepas jepit rambut virus dari sanggul rambut Tian Xiang dengan kecepatan luar biasa, dan muncul di depan Tian Xiang lagi. Pada saat itu, dia mengalami kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga dia meneteskan air mata, dan Tan Yun dengan lembut memasukkan jepit rambut ke sanggul rambutnya, mengatakan kepadanya bahwa hanya setelah mengalami kemunduran dan kegagalan dia dapat melihat dirinya sendiri dan melihat dengan jelas. Kata-kata dunia ini. Tian Xiang juga setuju dengan Tan Yun bahwa dia berharap untuk memberinya kesempatan lagi untuk bersaing dengan Tan Yun di masa depan, dan Tan Yun langsung setuju. Jadi sejak saat itu, seperti Zhu Ruolin, dia sangat mengagumi dan mengagumi Tan Yun. Pada saat ini, para murid dari pembuluh darah lainnya, setelah melihat murid-murid jimat, jiwa kuno, dan jiwa binatang, semua mematuhi perintah Tan Yun, dan 500 murid garis Feng Lei juga mengikuti perintah Tan Yun selama persidangan. Hanya para murid di garis jasa, terutama garis instrumen, garis formasi, garis 5 jiwa, garis pil, dan garis jiwa suci yang memiliki kebencian mendalam dengan Tan Yun, tidak memilih untuk mengikuti perintah Tan Yun, tetapi mereka memutuskan untuk menghadapi jiwa bersama. Pembunuhan Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi. Tantai Xuanzong tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Alam semestanya sering berkedip, dan 5.000 batu giok tergelincir dengan peta area percobaan medan perang para dewa terbang ke tangan 5.000 murid, dan menasihati. Selanjutnya, beri kamu waktu setengah jam untuk mengingat isi slip batu giok dan strategi yang telah kamu rumuskan sendiri melawan Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi di medan perang para dewa. Setelah Tan Yun dan murid-murid lainnya menerima perintah mereka, mereka mengendalikan indera spiritual mereka ke dalam batu giok dan mulai mengamati. Melalui slip giok, Tan Yun mengetahui bahwa area uji coba medan perang para dewa, seluas 30 juta li, terutama terdiri dari hutan, sungai, gletser, jurang, puncak, lembah, dan lembah hutan. Selain itu, slip batu giok di peta menandai lokasi ketiga dewa. Menara iblis terletak di bagian terdalam dari hutan meteorit, pohon kehidupan terletak di tengah gletser kuno, dan sumur warisan kuno terletak di jurang sungai darah para dewa. Sesaat kemudian, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, pesona kedap suara raksasa menyelimuti murid-murid dari kapal berjasa, kapal jimat, Vena jiwa kuno, Vena jiwa binatang, dan Vena guntur angin, dengan sebuah ekspresi serius. Menurut slip batu giok di peta, saya memutuskan bahwa setelah memasuki medan perang para dewa, tempat pertama yang harus dikunjungi adalah gletser kuno, mencari pohon kehidupan. Oleh karena itu, setelah kami berteleportasi ke medan perang para dewa, kami semua pergi ke pintu masuk barat gletser kuno, dan bertemu di lembah 5 juta mil jauhnya. Jika saya tidak salah menebak, Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Shenhun kemungkinan besar akan dibagi menjadi 3 kelompok, menjaga pohon kehidupan, menara dewa iblis, dan sumur warisan kuno. Jika ini masalahnya, jelas bahwa kita dan mereka masing-masing akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan di gletser kuno, hutan meteor, dan sungai darah para dewa. Dalam uji coba ini, yang harus kita lakukan sangat sederhana, yaitu mengambil inisiatif, pertama-tama dengan cepat membunuh musuh di gletser kuno, dan kemudian berurusan dengan musuh lain. Ingat tempat pertemuan, Tan Yun berkata dengan keras. Ingat, semua orang berkata serempak. Oke, Tan Yun tersenyum sedikit, untuk mengetahui bagaimana kamu mati selama persidangan, sekarang berikan aku semua token identitasmu. Setelah itu, semua orang menyerahkan semua token identitas kepada Tan Yun. Setengah jam kemudian, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh dan terbang dengan mantap ke awan, melayang di atas gerbang Shenhun Xiangong. Pada saat ini, seorang penatua dari Istana Abadi telah membuka pintu alam rahasia dan sedang menunggu. Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh, melaju ke alam jiwa yang misterius, dan berlari menuju platform menaik. Pada saat yang sama, naik ke langit. Pada saat ini, dalam pesona kedap suara, Namong Yukin menatap Suge Yu dengan penuh tanya, kepalanya bergetar hebat, Tuan, mengapa? Mengapa Anda tidak membiarkan murid itu berpartisipasi dalam persidangan medan perang para dewa? Suge Yu menarik napas dalam-dalam dan sangat kecewa, Kiner,
Ya, aku mencintaimu sebagai guru, dan bahkan memanjakanmu. Tapi bagaimana denganmu? Tidakkah kamu berpikir bahwa guru tidak melihatmu dan alis Tan Yun selama pertempuran untuk kualifikasi di medan perang para dewa? Apakah kamu benar-benar buta sebagai master? Bab 639 dimusnahkan. Tuan, begitu Namong Yukin berbicara, dia dipotong oleh Sugeyu. Kiner, Anda harus tahu bahwa Tan Yun adalah musuh kita. Itu adalah musuh yang menghina guru lagi, dan jiwaku abadi bersamanya. Untuk guru, letakkan kata-kata di sini hari ini, jangan katakan bahwa ayah dan ibumu tidak setuju dengan masalah antara kamu dan Tan Yun, dan guru itu sangat tidak setuju. Mendengar ini, Namong Yukin meneteskan air mata dan berlutut di depan Sugeyu. Tuan, apa yang akan terjadi antara Tuer dan Tan Yun? Tidak ada yang bisa mengatakannya. Tuan, saya mohon biarkan Tuer bergabung dengan para dewa. Uji coba di medan perang. Namong Yukin cemas. Pertama, dia khawatir Tan Yun akan mengalami kecelakaan selama persidangan. Kedua, dia telah membuat kesepakatan dengan Tan Yun sebelumnya, dan kemudian menentukan waktu untuk pergi ke kampung halaman Tan Yun selama persidangan. Dia sangat ingin berpartisipasi dalam persidangan. Hanya jika dia terus melihat Tan Yun, dia akan yakin akan keselamatan Tan Yun. Dia juga dapat membuat janji dengan Tan Yun ketika dia akan kembali ke kampung halaman Tan Yun untuk mengetahui kebenaran tentang apakah Tan Yun telah minum pil obat. Di hadapan permohonan pahit, Namong Yukin, Sugeyu tetap acuh tak acuh. Sugeyu melihat kembali ketiga tetua, dan tidak diragukan lagi berkata, kamu bawa orang suci itu pergi sekarang, lihat dia, dan tanpa izin dari penguasa istana, dia tidak diizinkan meninggalkan istana. Bawahan patuh. Setelah tetua ketiga menjawab, dia memandang Namong Yukin dan berkata, orang suci itu tersinggung. Tidak, tangisan Namong Yukin tiba-tiba berhenti, tetapi disingkirkan oleh telapak tetua ketiga. Tiga tetua, kamu selalu optimis tentang dia, dan jangan biarkan dia mengalami kecelakaan, jika tidak, penguasa istana tidak akan membiarkanmu. Sugeyu memerintahkan. Bawahan patuh. Setelah tetua ketiga menerima pesanan, dia membungkuk dan mengambil Namong Yukin. Ini benar-benar marah padaku. Sugeyu mendengus dan bergumam pada dirinya sendiri, Tan Yun, bajingan kecil ini, benar-benar jiwa yang tersisa. Dia mengganggu Kiner lebih dari 10 tahun yang lalu dan Duan telah menghapus ingatannya, secara tak terduga, dan sekarang memiliki persimpangan dengan Yukin. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sugeyu mencabut larangan isolasi suara dan mengorbankan istana setinggi 100 zang dari Qiankun Ring. Kemudian, dia dan Ruyan Wuji memasuki aula, dan kemudian dia memanggil Su Sisi, Ruyan Wuji memanggil Ruyan Chen dan Tuoba Meng ke aula bersama. Tuan Istana Suge, terserah Anda. Ruyan Wuji menunjukkan. Ya, setelah Sugeyu mengangguk, dia memberikan Su Sisi sebuah token yang dapat memiliki 3 karakter, Sugeling, dan berkata dengan mata gelap. Sisi, kamu memimpin orang untuk menjaga pohon kehidupan setelah memasuki medan perang para dewa, dan sekarang di pohon kehidupan, penguasa istana telah mengatur laba-laba darah guntur hitam, yang merupakan binatang roh tingkat 4. Kamu memegang token, dan ketika dia melihat token, dia akan mendengarkanmu. Saat itu, dengan itu, murid Huang Fusengzong yang pergi ke pohon kehidupan pasti akan bisa membunuh dengan mudah. Setelah mendengar ini, Su Sisi mengambil token ke dalam cincin semesta dengan ekspresi terkejut. Anda harus tahu bahwa monster tingkat 4 di masa kesengsaraan lebih kuat dari Dzogchen alam jiwa ilahi, hanya kuat tetapi tidak lemah. Menurutnya, dengan laba-laba darah guntur hitam, para murid Huang Fusengzong dapat dibunuh dengan mudah. Setelah itu, Sugeyu memberi Ruyan Chen dan Tuoba Meng token untuk mengendalikan para makhluk roh. Setelah mereka memasuki medan perang para dewa, mereka membawa orang-orang ke menara Zenmosen dan sumur kuno untuk menunggu murid-murid Huang Fusengzong. Lemparkan diri Anda ke dalam jaring. Konspirasi sedang berkembang, dan ketidaktahuan sepenuhnya terwujud dalam Sugeyu dan Ruyan Wuji. Keduanya adalah satu rumah dan satu sekte, tetapi mereka melanggar moralitas yang harus diikuti. 2 jam kemudian, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh dan terbang dengan mantap ke peron yang menanjak. Tan Yun dan 5.000 murid lainnya di Lingzu tiba-tiba merasakan 3.000 murid Istana Keabadian Jiwa dan 2.000 murid Sekte Abadi-Abadi di Ascension Platform, menatap tajam ke arahnya. Pada saat ini, sebuah bangunan batu giok berdiri di tengah Ascension Platform.
Hanya ada 2 baris kursi di bagian atas bangunan batu giok. Di kursi, Zhu Jiyu dan Penatua Yigan duduk, di deretan kursi lainnya, Ruyan Wuji dan Lusinan Tetua Abadi-Abadi memiliki percakapan yang sangat bahagia. Tidak ada kursi di baris ketiga, yang berarti Zhuge Yu belum menyiapkan kursi untuk Tantai Xuanzong sama sekali. Tantai Xuanzong memimpin dalam menelusuri perahu roh, dan cahaya putih melintas di antara jari-jarinya. Tiba-tiba, sebuah bangunan batu giok setinggi 1000 kaki muncul dari udara tipis. Kemudian, Tantai Xuanzong memimpin Shen Subing dan Shen Suzhen ke puncak gedung giok. Bangunan giok Tantai Xuanzong sendiri persis 2 kali lebih tinggi dari Zhu Jiyu. Pada pandangan pertama, saya berpikir bahwa Tantai Xuanzong adalah tuan rumahnya, dan Zhuge Yu dan Ruyan Wuji seperti kertas timah. Sudut mulut Ruyan Wuji berkedut, Zhuge Yu mengerutkan kening, mencibir pada Tantai Xuanzong, tanpa banyak bicara. Pada saat ini, setelah Tan Yun dan para murid menyapu perahu roh, alis mereka berkerut, dan dia menemukan bahwa di antara 3.000 murid Istana Abadi, tidak ada Nangong Yukin. Tan Yun melihat kembali ke Nangong Ruksue dan berkata, "Ruksue, tanya Zhu Jiyu, di mana adikmu?" Meskipun Nangong Ruksue tidak tahu mengapa Tan Yun bertanya kepada saudara perempuannya, dia masih menatap Zhuge Yu dan berkata, "Tuan Istana Zhuge, di mana saudara perempuan saya? Apakah dia tidak berpartisipasi dalam persidangan?" Zhuge Yu memandang Nangong Ruksue dan berkata dengan ramah, "Putri kedua, saudara perempuanmu tidak sehat, dia tidak akan berpartisipasi dalam persidangan ini. Putri kedua, jangan khawatir, saudara perempuanmu baik-baik saja, dia hanya berlatih." "Iya," Nangong Ruksue merasa lega, "kalau begitu aku bisa yakin." Tan Yun sedikit gelisah, "Yukin jelas setuju dengan saya, dan saya akan mengkonfirmasi waktu untuk pulang selama persidangan. Jika apa yang dikatakan Zhuge Yu benar, karena dia tidak dalam masalah serius, dia pasti tidak akan berpartisipasi. Mungkinkah Zhu Jiyu, seorang wanita Bao, memenjarakan Yukin?" Ketika Tan Yun terbakar amarah, suara agung Zhuge Yu terdengar. Hari ini adalah hari pencobaan para dewa di medan perang setiap 10 tahun. Pada saat yang sama, itu juga saat pohon kehidupan akan memadatkan cairan kehidupan. Tentu saja itu juga Summon Tower, yang dibuka setiap 10 tahun. Adapun apakah kamu dapat bersaing untuk mendapatkan cairan kehidupan, pil ajaib dan senjata ajaib di Menara Dewa Iblis, dan warisan para dewa di sumur kuno, semuanya adalah keberuntunganmu. Oke. Kata utama dari istana ini adalah semua di sini, saya berharap Anda semua kembali dengan selamat dalam 1 tahun. Begitu kata-kata itu jatuh, seberkas cahaya keemasan naik dari langit di antara jari-jari Zhuge Yu, dan berubah menjadi barisan besar di langit. Om, tiba-tiba, tirai cahaya keemasan meledak dari formasi, menutupi platform naik setinggi 300.000 meter. Ledakan. Dalam suara gemuruh jantung, ascending platform, yang terjun langsung ke langit, naik ke tanah dalam cahaya keemasan dan bergerak 30.000 kaki ke kiri, tetapi setelah melihat, di bawah ascending platform, sebuah jurang tersingkap. Terowongan waktu. Iya, 3 murid sekte kuno mengikuti perintah dan dengan cepat memasuki terowongan ruang waktu. Zhu Jiyu memberi perintah, dan segera, 10.000 murid dari alam pemurnian jiwa Dzogchen di Istana Abadi Jiwa Ilahi, Sekte Abadi-Abadi, dan Huangfu Shengzong, menginjak pedang terbang, seperti bintang jatuh meteor secara vertikal ke dalam terowongan ruang waktu dan lenyap. Terowongan ruang waktu yang besar dan gelap, segera menghilang. Ledakan. Pada saat ini, Ascension Platform dengan mantap mengembalikan posisi semula. Setelah Zhuge Yu meletakkan peta di langit, dia memandang Tantai Xuanzong di atas paviliun di sebelah kiri, dan mengucapkan setiap kata, kali ini persidangan medan perang para dewa, 5.000 murid Guizhong akan dimusnahkan. Bab 640 dibagi menjadi 3 kelompok. Seluruh pasukan dimusnahkan. Tantai Xuanzong tersenyum, dan mengeluarkan sepanci anggur roh dan segelas anggur dari cincin Qiankun. Setelah dia mengisi gelas anggur tanpa tergesa-gesa, dia meminumnya dengan cukup nyaman, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Istana Zhuge, Tuan Sekte Ruyan, apakah Huangfu Shengzong Hui? Saya dimusnahkan? Atau istana Anda dan Guizhong Hui tidak ada yang hidup, kita akan menunggu dan melihat." 2 jam kemudian, di sebuah istana, Nangong Yukin bangun dengan santai di sofa, dia melihatnya dengan gentar, dan wanita tua di depan sofa mendesak, "Tetua ketiga, bawa saya ke platform kenaikan, saya ingin berpartisipasi dalam persidangan." Wanita suci,
Persidangan dimulai 2 jam yang lalu, dan sekarang Tan Yun sudah berada di terowongan ruang waktu yang mengarah ke medan perang para dewa. Ketiga tetua tampak ramah, dan Namong Yukin berkata. Tubuh Namong Yukin bergetar, air mata menetes, dan matanya dingin. Dia dengan santai menghancurkan vas dekoratif di kepala sofa ke tanah. Jika ada kecelakaan di Tan Yun, tetua dan tuan ketiga, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Di terowongan ruang waktu, angin cat meraung, dan Tan Yun terus pusing selama setengah hari. Tiba-tiba, suara siulan di telinganya berhenti, dan kemudian perasaan tebal datang dari kakinya. Saat dia menggelengkan kepalanya dan membuka matanya, 2 hawa dingin niat membunuh tiba-tiba turun dari langit di atas kepalanya. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun melintas, dan ketika dia muncul 2000 kaki jauhnya, cahaya pedang emas dan cahaya pedang api tiba-tiba muncul di tempat dia berdiri sebelumnya. Ledakan, ledakan, hah. Tiba-tiba, batu pecah, debu terisi, dan api seperti ular piton raksasa, membakar gunung dan hutan dalam radius ratusan meter. Rumput, kecepatannya sangat cepat, ayo lari. Suara seorang pria di langit terdengar di telinga Tan Yun. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya tetapi melihat 800 meter di langit. Seorang murid laki-laki dari Istana Abadi Jiwa dan seorang murid laki-laki dari Sekte Abadi-Abadi mengorbankan perahu roh. Setelah menaiki perahu roh, kendarai perahu roh ke langit. Keduanya berada di alam kesempurnaan besar dari alam pemurnian jiwa. Tepat ketika mereka secara acak diteleportasi ke tempat ini, mereka akan pergi ketika mereka menginjak kaki mereka. Tiba-tiba mereka menemukan bahwa Tan Yun diteleportasi ke hutan di bawah, jadi masing-masing melepaskan paling banyak dengan pukulan kuat, dia menyerang Tan Yun. Tidak pernah terpikir bahwa Tan Yun begitu cepat sehingga keduanya harus mengendalikan perahu roh untuk melarikan diri. Saya bertemu Lao Su di awal persidangan, itu hanya bisa dianggap sial bagi Anda. Tan Yun mencibir, dan menggunakan langkah suci, berubah menjadi bayangan awan biru. Wow, ketika Tan Yun muncul 2000 kaki di kehampaan, dengan tubuh daging dan darah, dia dengan keras menabrak perahu roh yang telah naik ke ketinggian 3800 kaki di kehampaan. Ledakan, ditemani oleh suara yang nyaring dan keras, tubuh Tan Yun tiba-tiba, menembus bagian bawah perahu roh yang keras, dan keluar dari atas perahu roh. Tidak mungkin, perahu rohku adalah harta terbaik, bagaimana mungkin tubuh fisikmu begitu kuat? Jeritan mengerikan para murid Senhun Xiangong berhenti tiba-tiba, dan kemudian, telapak tangan di bidang penglihatan tiba-tiba menjadi lebih besar. Retak, Tan Yun memutar cakarnya dengan tangan kanannya dan tiba-tiba mencubit wajah pria itu. Tulang di pipinya membuat suara yang akan terjepit kapan saja. Pada saat ini, murid laki-laki dari Eternal Xianzong, sudah panik, melarikan diri 300 kaki jauhnya. Memanggil, serahkan pada Lao Su. Wajah Tan Yun tegas, dan dengan lambaian tangan kanannya, seberkas cahaya ungu menembus kehampaan, membawa aliran darah, dan memotong kaki pria itu. Ah! Kakiku! Tidak, tanganku! Setelah sinar ungu memotong tangan kanan pria itu lagi, itu dimasukkan melalui dadanya dan berubah menjadi pedang terbang Xiaozi. Kemudian, Xiaozi memilih pria itu dan melayang di depan Tan Yun. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun segera menggunakan murid sucinya, sepasang murid merah, menatap murid Sekte Abadi-Abadi dengan ekspresi lamban, dan tidak diragukan lagi berkata, apakah Anda tahu bagaimana keabadian abadi Anda akan berurusan dengan Huang Fu Shengzong saya? Katakanlah semuanya. Pria itu tampak kusam dan dengan jujur berkata, pengadilan hari ini di medan perang para dewa, Sekte Abadi-Abadi kita dan Istana Abadi Jiwa Ilahi bergabung, dan para prajurit dibagi menjadi 3 cara. Dipimpin oleh Susisi dari Istana Jiwa Abadi, 1.500 orang berada dalam penyergapan di sekitar pohon kehidupan untuk berurusan dengan murid-murid Huang Fu Shengzong yang pergi ke pohon kehidupan. Sekte saya Tuan Muda Ru Yanchen akan memimpin 2.000 orang untuk menjaga sumur warisan kuno, Sekte saya Tuoba Meng akan memimpin 1.500 orang untuk menjaga menara iblis kota, dan menunggu Anda untuk membuat jebakan Anda sendiri. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan dingin, si kecil membunuhnya. Tiba-tiba, pedang terbang ungu itu menghancurkan hati pria itu. Pada saat ini, Tan Yun memandang murid istana Senhun Xian yang dicubit olehnya, dan berbisik, apakah yang dia katakan itu benar? Iya itu benar. Pria itu berteriak ngeri, Tan Yun, tolong jangan bunuh saya, tolong. Tan Yun mencibir, di mana keberanian untuk menyerangku barusan? Siapapun yang ingin membunuhku akan dibunuh olehku.
Retakan. 5 jari Tan Yun di tangan kanannya meremas wajah murid itu, dan dia mati di tempat. Tangan kanan Tan Yun bergetar, dan darah di kelima jarinya terlepas. Dia berkata dengan jijik, saya benar-benar mendapatkan tebakan saya. Bagaimana dengan 3 divisi? Hahaha. Setelah Tan Yun berkata dengan arogan, setelah meletakkan cincin Qian Kun di kedua tubuh, dia melambaikan tangannya dan menembakkan pedang terbang di bawah kakinya. Pandangan Tan Yun terhalang oleh puncak-puncak megah yang terjun langsung ke awan. Setiap puncak sangat megah. Tan Yun menemukan bahwa baru setengah jalan menuruni gunung, ketinggiannya mencapai 1 juta kaki. Mungkinkah aku diteleportasi ke domain puncak? Tan Yun memejamkan mata, dan rambutnya menari-nari, melepaskan kesadaran spiritual yang melampaui 4 tingkat alam jiwa ilahi. Kesadaran spiritual itu seperti gelombang yang tak terlihat, meliputi area seluas 7.500 mil. Tan Yun menemukan melalui kesadaran spiritual bahwa di daerah seluas 7.500 li ini, terdapat banyak puncak megah dengan ketinggian lebih dari 1,2 juta zang. Beberapa puncak megah tampaknya telah dihancurkan dengan kejam, pecah dari tengah gunung. Di beberapa puncak raksasa, tubuh puncak ditutupi dengan gua-gua yang menembus tubuh puncak.